Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku, sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah di pagi hari ini dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 402 bait pertama dan yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bersama-sama kita awali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita mengawali ibadah saat ini dengan sebuah introitus yang terambil dalam Matius 20 ayat 28, firman-Nya untuk kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita menyambut firman-Nya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 178, bait pertama, karena kasih-Nya padaku, kita nyanyikan 2 kali.
Bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa, mengakui segala kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami terhadap-Mu, dan sesama serta lingkungan ini. Dan kiranya Engkau sucikan, layakkanlah hidup kami berkenan kepadamu. Dan saat ini kami mohon dalam doa pribadi, seraya mengaku kesalahan kami di dalam diri kami sendiri. Ini seru doa kami mengaku segenap pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan. Kami minta pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26 bait pertama kita nyanyikan 2 kali sambil merespon apa yang menjadi sebuah pengakuan kita di pagi hari ini di dalam dosa. Mampirlah dengar doaku. Anugerahnya boleh kita terima saat ini bagi kita yang benar-benar mengakui dosa kita. Kita menerima anugerah dan beritanya dengan bangkit berdiri. Dan anugerahnya terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima firman-Nya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Firman-Nya, anugerah-Nya boleh kita terima, kita tanggapi dengan bersama-sama melakukan sebuah hidup yang baru. Adapun petunjuknya dalam kehidupan kita di dalam Yesaya pasal ke-40. Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-31, firman-Nya untuk kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita menyanyikan dan menanggapi firman ini dengan bersama-sama menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, seraya kita juga mempersiapkan diri menerima firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita menerima firman-Nya, kita hendak berdoa. Karya agung-Mu boleh kami rasakan saat ini. Dan kami sudah mempersiapkan firman Tuhan dalam Roma pasal ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kami sambut dengan sukacita berkat firman-Mu yang hendak bersama kami baca, kami renungkan, tetapi bukan hanya kami renungkan dan kami baca, tetapi hendak kami lakukan di tengah kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Pilihan kembali diberikan kepada kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Sikap mana yang boleh kami ambil, pilihan mana yang juga hendak kami lakukan, dan firman-Mu hendak memberikan sebuah jawaban pada pagi hari ini. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu pada saat ini, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh kelegaan hati. Dan kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sekali lagi yang sudah di awal tadi sudah saya bacakan, terambil dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Hendak saya baca untuk panjenengan semuanya firman-Nya bagi kita. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, sekali lagi, dahulu
kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini kita hendak mendalami sebuah tema yang berjudul anti terhadap antinomianisme. Apa meneh kuwi? Anti terhadap antinomianisme. Sebuah judul yang sangat menarik di pagi hari ini yang juga refleksi itu terambil dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23 yang adalah bagian dari bacaan leksionari minggu hari ini di bacaan yang kedua. Nah, firman Tuhan saat ini sangat menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang saat ini boleh kita awali dengan sebuah perumpamaan ataupun ilustrasi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan dan sangat populer, efek samping suatu obat kadangkala lebih buruk daripada penyakit asal. Efek samping suatu obat kadangkala lebih buruk daripada penyakit asal. Nah, hari ini sebelum-sebelumnya kita menjalani sebuah social distance. Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan yang saat ini juga kita hendak memasuki kehidupan normal baru atau yang bisa disebut new normal. Saat ini kita menantikan sebuah obat ataupun vaksin. Nah, obat ini boleh kita minum mungkin nanti menjadi sebuah kabar baik ketika obat ini boleh kita terima. Nah, terkadang efek samping dari obat ini mungkin obat ini bisa menyembuhkan sakit kita saat ini yang kita rasakan. Tetapi efek sampingnya dampak berikutnya itu lebih berbahaya, bahkan lebih buruk dari penyakit asal kita. Penyakit asal bisa diminimalisir, tetapi penyakit selanjutnya bisa kita rasakan lebih buruk. Contohnya, sering kali minum bodrek, oke pusingnya segera hilang, tetapi ginjalnya dalam masa bahaya berikutnya. Mohon maaf saya menyebut merek, nanti ditit saja nggih. Ya, obat pusing gitu saja nggih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa arti sebuah permasalahan ini ataupun pepatah populer ini? Yang berarti adalah
persoalan lama tidak sepenuhnya hilang, hanya berganti wujud. Sekali lagi, persoalan atau permasalahan lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi hanya berganti wujud. Jadi kesalahan atau persoalan yang lama masih ada, hanya disamarkan dengan sebuah kesalahan yang baru, yang lebih buruk dan berganti wujud. Nah, itulah yang terjadi kadangkala terjadi dalam sebuah kehidupan kerohanian kita. Kesalahan lama masih ada, tersamarkan dengan kesalahan yang baru kita lakukan. Jadi tidak ada sebuah perubahan. Hanya perubahan pergantian wujud yang ada, malah semakin memburuk. Nah, itu maksud istilah populer yang berarti adalah efek samping suatu obat kadangkala lebih buruk daripada penyakit asal. Nah, kita merujuk kepada sebuah tema di pagi hari ini. Kaitan dengan sebuah kalimat populer itu atau pepatah populer itu yang adalah antinomianisme. Kalau kita mengerti kata anti berarti itu adalah melawan. Kita potong-potong. Anti adalah melawan. Nomian itu dari kata nomos atau hukum. Berarti tadi sudah ada kata anti yang berarti melawan. Nomos atau nomian itu adalah hukum. Isme adalah sebuah ideologi. Jadi kalau kata-kata ini digabungkan adalah ideologi yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu menaati hukum apapun. Karena apa? Orang Kristen sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, karena itu mereka tidak lagi terikat oleh Taurat. Ketakutan saat itu boleh terjadi. Orang Kristen hidup dimerdekakan dan mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu sebebas-bebasnya. Kebebasan itu mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu Rasul Paulus pada saat ini mengingatkan kepada semua jemaat, terkhusus kepada jemaat di Roma, dengan surat dan gayanya, yaitu surat yang diwarnai dengan gaya diatribe tulisannya, diatrib, yaitu semacam dialog imajiner. Apa meneh kuwi Mas? Gaya diatrib atau semacam dialog imajiner. Jadi dia bertanya dalam tulisannya itu, dia bertanya dengan imajiner, imajinasinya halu gitu ya, halusinasi, tapi halusinasi yang berbobot. Dalam sebuah imajinasinya, dialog itu dia jawab sendiri. Jadi dia bertanya, tetapi dia jawab sendiri. Itu yang dikatakan dengan gaya diatrib. Nah, ternyata sastra ini sebagai strategi yang sangat luar biasa, dan sangat jitu untuk jemaat pada saat itu. Untuk menguraikan kesalahpahaman bahwa jemaat Roma pada saat itu sudah dimerdekakan, sehingga dosa lama itu masih ada tetapi disamarkan dan kemudian malah semakin buruk, mereka hidup secara bebas. Dengan pertanyaan-pertanyaannya, jika orang berdosa diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik, apakah mereka masih perlu berbuat baik? Nah, jadi poin ini ditekankan. Jika orang berdosa diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik, apakah mereka masih perlu berbuat baik? Jika orang-orang Kristen tidak lagi di bawah kuasa Taurat, apakah mereka masih dituntut untuk menaatinya? Nah, orang Kristen memang diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik. Mohon maaf saya memakai kata saudara kita sebelah. Oleh karena pahala. Pahalamu akan membuatmu selamat. Orang Kristen tidak diberikan secara cuma-cuma. Oleh karena iman kita, percaya kepada Kristus sudah cukup kita selamat. Pertanyaannya, apakah kita sudah tidak perlu berbuat baik? Nah, di sini kita terjebak.
Wong Kristen karena sudah dipermudah, dimudahkan, diselamatkan dengan iman saja, hanya percaya kepada Yesus sudah cukup. Makanya, apakah kita bisa mengatakan kita terlepas dari hukum Taurat dan kita tidak bisa menaatinya lagi? Salah kaprah. Ya, ada hukum kasih. Tetapi sekali lagi, hukum kasih ini adalah rangkuman daripada hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat juga masih berlaku dan harus kita lakukan. Jadi perbuatan baik itu sebagai sebuah kemestian hidup yang kita lakukan. Bukan menjadi tolak ukur kita diselamatkan, tetapi kemestian yang seharusnya kita lakukan. Nah, dosa dilakukan saat ini. Bahkan ketika Galatia 5 ayat 13, saat itu mereka dinasihati juga oleh Paulus bahwa dinasihati supaya tidak menggunakan kebebasan di dalam Kristus sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Mereka merasa dimerdekakan sehingga mereka saat itu bebas kalau berbuat dosa apapun, membuat kesalahan apapun. Kemudian jemaat Korintus juga ditegur oleh Rasul Paulus. Ini kita membicarakan tentang sebuah cerita dan ada sebuah benang merah. Kenapa saya mengkaitkan dengan firman Tuhan yang lain? 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Saat itu juga jemaat Korintus bukan hanya berbuat dosa, tapi mereka bahkan menyombongkan dosa itu. Mereka bangga akan dosa yang mereka lakukan. Bukan hanya melakukan, tapi sombong akan dosa yang mereka lakukan. Kan salah kaprah dulu ya. Padahal Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini kita sebagai penganut iman Kristen itu bukan penganut antinomianisme, yang berarti kita harus patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan bukan kekancuan. Mereka yang mengaturkan kebebasan seringkali justru diperhamba oleh kebebasan itu. Kebebasan di dalam Kristus adalah untuk disyukuri, bukan dimanipulasi. Paragraf selanjutnya yang baru saja saya baca menjadi pedoman kita. Jadi kebebasan yang kita nikmati, kemerdekaan yang boleh kita nikmati, kita terima dengan rasa syukur, dengan tanggung jawab, bukan dimanipulasi. Kita berbuat semena-mena, seenak sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanggung jawab kita adalah mempertahankan status kemerdekaan kita. Yang tadi dalam sebuah firman Tuhan ada sebuah kalimat yang mengatakan tentang hamba dosa dan hamba kebenaran. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Dulu kita menjadi hamba dosa, sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Pilihannya kembali, apakah kita kembali kepada menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Tanggung jawab manusia saat ini adalah melakukan dan menjalani seseorang yang mengandung sebagai hamba seorang Tuhan yaitu Kristus Yesus yang menjalankan kebenaran. Kita juga kita lakukan bersama saat ini dengan segenap hati. Ayat 17b menekankan kepada kita. Berarti dengan segenap hati ada sebuah istilah yang saat ini saya bagi dalam ketiga hal. Berbicara tentang hati adalah heart, pikiran, head, dan juga hand, tindakan. Triple H, heart, head, and hand. Hati, pikiran, dan tangan. Tangan itu adalah tindakan. Jadi triple H ini harus kita lakukan. Hati kita menyambung pada pikiran kita, tetapi pikiran dan hati juga harus menyambung pada tindakan kita. Tangan, hand. Kita harus melakukan hal itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Jadi dalam sebuah hubungan kita paham atau penganut antinomianisme yang mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan hukum Taurat, itu tidak berlaku. Kita masih tetap melakukan hal itu dengan rasa tanggung jawab kita. Kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan saat ini. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Nah, di tengah-tengah ini terkadang kita milih di tengah-tengahnya. Wes tak abstain atau pihak netral. Netralisme tidak ada dalam hubungan spiritual. Kalau kita menjadi hamba dosa, ya selalu dalam hal dosa. Tetapi ketika kita memilih dalam hal kebenaran, lupakanlah kesalahan-kesalahan kita dan menghapusnya. Kalau mungkin saat ini ada sebuah impian dalam hidup kita. Tahun ini, resolusi tahun ini saya ingin memperbaiki hubungan dengan orang lain. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah hal itu dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Otak, hati, dan tindakan. Bukan hanya sekedar wacana, tetapi perseteruan dan konflik itu kita hapuskan. Sehingga kita menjadi bukan budak dosa, tetapi hamba kebenaran. Renungkanlah sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita menjadi penganut iman Kristen saat ini kita diuji. Untuk menjadi pribadi yang lebih unggul. Karena kita mengikuti Sang Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran hidup. Kita yang menjadi hamba kebenaran. Lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menegur jemaat di Roma. Sekaligus menegur kita pada pagi hari ini. Jemaat di GKJ Kerten. Bersama dengan hamba-hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita bersama. Kau Bapa yang baik, selalu
aku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Setelah kita merenung dan memasuki saat ini, kita saat ini diberikan kesempatan untuk memohon kepada-Nya di dalam doa. Doa syafaat hendak kita aturkan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami dilayakkan kembali untuk datang kepadamu melalui doa ini, berkomunikasi kepadamu ya Allah. Dalam doa ini kami terkhusus berdoa untuk pemerintahan bangsa, negara, dan dunia yang saat ini sedang menanggulangi virus COVID-19. Kami yakin dan kami percaya pemerintahan kami juga saat ini dalam tekanan. Apapun yang dilakukan dalam segala kebijakan terkadang memperoleh hasil protes dari warga. Tetapi Tuhan, bantulah mereka dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Kebijakan yang juga hendak didukung oleh masyarakat yang juga penuh kebijakan, melakukan segenap perintah yang dibuahkan oleh pemerintahan kami. Kami hendak mendukung sebagai umat kepercayaan iman Kristen. Maka Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai ini, Indonesia, di tengah-tengah keputusan dan kebijakan yang mereka lakukan. Bahkan bagi dunia ini, yang saat ini sedang memerangi virus corona ini. Berkatilah dunia ini, berkatilah seluruh dunia ini dalam menanggulangi dan memerangi virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama pribadi dalam pergumulan pekerjaan kami, pergumulan usaha kami, pergumulan keluarga kami. Berkatilah kami ya Allah di tengah pandemi ini. Berikanlah roh kesabaran untuk kami
bersama memasuki pandemi ini. Bahkan untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya, mereka juga terbatas oleh pandemi ini. Bahkan ketika mereka berpendidikan juga terbatas, terhambat oleh virus corona ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam masa tumbuh kembang. Berkatilah mereka ketika mereka mencari universitas, perguruan tinggi, atau sekolah-sekolah yang saat ini mereka lulus, sehingga esok ketika pandemi ini berakhir ataupun sudah mulai surut, mereka bisa menikmati kebersamaan dengan teman-temannya di sekolah yang baru ataupun di sekolah yang sama ketika mereka naik kelas, ataupun di universitas baru, ataupun mereka yang saat ini berjuang dalam skripsi. Berkatilah mereka. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan dan kehidupan masyarakat kami di sekitar kami, kelurahan KKN ini. Kami juga berdoa di kelurahan manapun berada di sekitar kami yang kami tinggal. Berkatilah lingkungan kami di tengah-tengah mereka juga menghadapi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami yang kami lakukan. Gereja Milik Jawa Klaten yang saat ini hendak melakukan segala keputusan yang ada. Bantulah kami ketika esok mungkin kami sudah hidup dalam new normal. Berkatilah kebijakan kami sehingga mara bahaya boleh terhindar oleh karena Tuhan berkati kami semuanya. Berkatilah tim di KJKN online yang masih terus bekerja karena ada beberapa kategori yang tidak bisa kami lakukan untuk kami menyatakan di tengah-tengah new normal. Berkatilah kami tim di KJKN online yang saat ini masih terus bekerja. Ini seluruh doa kami Tuhan dalam doa syafaat. Tak lupa kami juga berdoa untuk diri kami sendiri dalam doa kami. Kanan kiri depan dan belakang kami juga kami doa. Ini seluruh doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan bagi nama Tuhan yang didasari dalam pembacaan firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, firman Tuhan untuk kita bersama saat ini kita dengarkan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian biasa kita mempersembahkan persembahan bagi nama Tuhan untuk mengiringi kantong mereka. Kita menyanyikan pujian yang berjudul Terima Kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita persembahkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat dan hidup, kami bersama saat ini mempersembahkan persembahan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan sudi memberkatinya dan menerimanya. Sehingga persembahan ini yang kami lakukan dan kami wujud nyatakan dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terkhusus di gereja yang kami cintai dan kami banggakan. Kami berdoa untuk mereka yang mengelola, ada roh kebijakan, roh kebajikan dalam mengelola persembahan itu. Sehingga besar manfaatnya bagi kami bersama dalam pelayanan kami. Dan kami saat ini juga hendak mengakhiri rangkaian ibadah kami yang hendak menutup bakti kami, ibadah kami di hari ini. Dengan rasa syukur dan hormat kepadamu. Dan kami lengkapi doa ini dengan doa yang kau ajarkan kepada kami dalam doa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita hendak menutup doa di dalam doa penutup dan menerima berkat-Nya. Telah begitu banyak yang kami terima dari-Mu ya sumber berkat kami, secara jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh rasa syukur kepada Tuhan, kepadamu ya Allahku. Engkaulah yang memelihara, menuntun dan melengkapi segala yang kami perlukan. Selanjutnya bimbinglah kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bijak, sehingga kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala hidup kami selanjutnya kepadamu, ya Allah kami. Mohon tuntunan dan berkat-Mu selalu mengiringi perjalanan hidup kami, dan kami mengarahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan